Oke, selamat malam semuanya. Sebelum kita bersatu dalam doa, mari kita sama-sama bersatu untuk menyanyikan lagu Kau Mengenal Hatiku. Dan berserah ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah iman. Aku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang berkata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel.
Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk segala pernyataan-Mu sehingga kami dapat berkumpul kembali di Komsel pada malam hari ini. Kami telah melakukan aktivitas kami, Engkau yang berkati, kiranya kami dapat mendengarkan dan melakukan firman yang akan di-sharingkan oleh Nia pada malam hari ini. Engkau berkati ya Tuhan, hai dalam nama-Mu, kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Aku mau menyapa kembali. Selamat malam semuanya. Gimana kabarnya? Kasih jempol, coba kasih jempol. Jempol yang mana? Yang ngerasa baik-baik saja atau mungkin yang oke, bagus. Pada baik-baik ya berarti ya. Kalau gitu kita lanjut ke lagu selanjutnya, yaitu Kau Mengenal Hatiku. Oke. Menyediakan kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang Kau mau, ku menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Kita ulang lagi dari awal ya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku.
jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang Kau mau. Ku menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Oke, lanjut sebelum kita masuk ke dalam sharing yang akan dibawakan Nia, kita sama-sama mengaitkan engkau alasanku hidup.
serahkan ke Nia. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke sharing, kita mau bersatu dalam doa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami untuk berkonsel bersama Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sharing, kami akan saling sharing Tuhan. Berkati agar apa yang nanti aku akan sharingkan bisa dimengerti oleh teman-teman semua dan juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga berdoa buat teman-teman yang mungkin masih dalam perjalanan pulang, kiranya bisa sampai rumah dengan selamat dan juga bisa bergabung bersama kami di konsel hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, kita akan ngomongin tema hari ini tuh red flag ya. BTW, fun fact, for your information, aku minggu lalu habis operasi gusi lagi guys ya, itu mah udah no surprise lah ya. Dan belum lepas jahitan, jadi kalau aku ngomongnya agak-agak aneh gitu karena emang belum lepas jahitan, jadi sorry ya teman-teman semua. Tapi ya semoga apa yang hari ini aku sampaikan bisa dimengerti dengan baik. Oke. Aku juga jadi nggak bisa berekspresi gimana-gimana nih, jadi agak-agak mohon maaf ya kalau agak-agak flat gitu mukanya. Oke. Kita akan bicara tentang red flag gitu. Aku yakin kita semua udah pernah denger lah ya red flag gitu. Apalagi kita anak-anak muda gitu kan yang sering denger di sosmed gitu kan, di TikTok apalagi gitu kan. Nah, aku yakin pernah denger lah gitu tentang istilah red flag ini gitu. Tapi kita akan sama-sama lihat juga definisi dari red flag itu sendiri gitu supaya kita lebih mengerti gitu ya. Nah ini kebaca nggak ya? Semoga kebaca lah ya. Nah itu aku tulisnya maksudnya dua definisi gitu. Yang pertama itu dari dictionary atau dari kamus itu sendiri yang emang literal meaning-nya gitu. Itu di bahasa Inggris, tapi intinya kurang lebih dalam kamus itu bisa berarti satu, literal red flag, jadi memang benar-benar bendera merah yang emang biasanya itu dipakai buat sebagai sinyal gitu. Jadi red flag bendera merah, benar-benar bendera gitu, bendera warna merah gitu. Terus secara metafor atau apa ya perumpamaan gitu, itu tuh juga dipakai sebagai tanda bahwa ada masalah nih gitu, dan masalah ini tuh perlu kita pay attention gitu. Jadi juga bukan cuma masalah yang lewat doang, tapi kita memang ini masalah yang perlu kita butuh attention kita lah gitu. Jadi itu kalau menurut dictionary. Terus yang selanjutnya mungkin definisi dari yang mungkin kita lebih sering dengar gitu ya di sosmed gitu, di TikTok gitu biasanya kan. Nah itu according to social media aku tulis. Itu artinya adalah used to indicate behaviors that people consider problematic. Jadi behavior atau perilaku lah ya, perilaku seseorang yang dianggap itu problematic atau buruk lah gitu. Jadi itu seseorang sebenarnya red flag itu biasanya gitu. Terus juga signs that someone has bad personality. Jadi tanda-tanda kalau seseorang tuh punya personality yang buruk gitu, secara general gitu. Nah mungkin dari definisi red flag atau pengertian red flag ini yang teman-teman tahu tuh yang kedua ya, karena memang biasanya lebih mengacu ke seseorang gitu. Tingkah laku seseorang, behavior seseorang di mana behavior itu tuh nggak bagus gitu. Jadi makanya itu sebuah red flag gitu. Mungkin red flag itu lebih sering kita temuin di relationship gitu ya, pasangan gitu, atau juga di pertemanan gitu kan biasanya, atau mungkin bahkan di keluarga mungkin ada nggak ya di keluarga, mungkin ada bagi seseorang, bagi beberapa orang, tapi kayaknya yang paling utama itu juga itulah pertemanan dan hubungan gitu biasanya kan kalau kita ngomongin red flag gitu. Boleh next. Nah ini contoh-contoh red flag yang biasanya kita tahu lah ya, yang paling umum biasanya itu 4 ini. Ini aku kasih contoh 2 tuh tentang pasangan gitu ya, 2 tentang lebih ke pertemanan. Itu kebaca nggak ya? Dan red flag ini tuh biasanya macam-macam. Bisa range-nya itu bisa dari misalnya yang cuma sekedar guyonan, misalnya cuma nggak serius lah maksudnya, tapi sebuah red flag tapi cuma for fun, nggak yang serius banget. Ada juga yang
serius banget gitu. Jadi range-nya juga macam-macam sebenarnya. Kayak misalnya yang pertama tuh, aduh, nggak kelihatan ya. Yang pertama tuh yang kiri atas ya. Yang kiri atas itu punya cowok yang ini dari kalau misalnya dari point of view cewek ya, karena aku cewek ya. Sebuah red flag itu adalah ketika pacar kita gitu ya, itu punya kakak cewek. Tapi pernah dengar nggak red flag kayak gitu? Yaitu sering muncul lah orang-orang bilang kalau cewek gitu yang ngomong, kalau punya pacar tuh jangan yang punya kakak cewek, soalnya biasanya ya menurut orang-orang yang udah pada pengalaman gitu, bilangnya tuh nanti jadinya tuh insecure, karena ibaratnya kan standarnya cowoknya tuh jadi yang ngikutin kakaknya lah gitu kan, karena dia punya kakak cewek. Kalau misalnya kakak ceweknya cantik, terus kayak misalnya sukses gitu kan, apa nggak insecure gitu kan kita gitu kan. Nah itu tapi lebih ke lebih ke guyonan lah, for fun gitu, karena ya siapa sih yang bisa milih gitu kan, kita mau punya pacar tapi nggak boleh punya kakak cewek gitu. Atau mungkin kebalikannya, cowok punya misalnya adik cewek atau adik cowok atau kakak cowok gitu kan, pokoknya ya gitulah intinya kayak gitu. Itu tapi guyonan gitu. Terus misalnya yang kedua, ini yang lebih serius gitu, misalnya punya cowok yang beda agama. Nah itu red flag gitu, karena ya udah susah gitu kan, dari awalnya memang sudah berbeda begitu kan, jadi kayak ya memang itu sebagai itu jadinya red flag gitu ujung-ujungnya gitu. Terus yang bawah nih, yang dua bawah itu tentang pertemanan. Jadi yang kiri bawah itu aku nulisnya teman yang manipulatif. Jadi manipulatif tuh kayak gimana sih? Manipulatif itu sebenarnya contoh manipulatif itu banyak. Cuman in a nutshell gitu ya, kalau disingkatin, manipulatif tuh misalnya ada suatu kejadian, si orang teman kita ini berlaga atau pokoknya membuat kalau kita tuh jadi kesannya kayak kita yang salah gitu. Padahal belum tentu, bahkan kadang dia yang salah tapi dia kayak berlaga, nggak nyalahin kita, tapi berlaga seakan-akan kita yang salah gitu. Jadi kayak memanipulasi kenyataan, jadi seakan-akan kita merasa bersalah tanpa dituduh gitu loh. Nah itu salah satu bentuk manipulasi gitu ya, manipulatif. Terus yang sebelahnya lagi aku tulis red flag-nya itu punya temen yang giliran dia butuh dia nongol, tapi giliran kita yang butuh dia hilang gitu. Nah itu tapi itu termasuknya tuh bukan red flag lagi, itu termasuknya udah toxic kali ya kalau misalnya di pertemanan kayak gitu. Ya kayak gitulah kurang lebih red flag tuh kayak gitu. Jadi seseorang biasanya yang ya behaviornya tuh buruk gitu loh. Jadi buat kitanya itu jadi red flag. Jadi kitanya jadi dirugikan gitu loh, karena teman kita atau pasangan kita atau siapapun itu berlagak demikian gitu, jadi kitanya dirugikan gitu. Cuma walaupun ya sebagian besar dari contoh-contoh yang aku udah sebutin, sebenarnya masih banyak banget pokoknya kan red flag tuh, tapi sebagian besar dari contoh-contoh yang aku sebutin ini kan yang emang bener-bener mungkin kasus parah gitu ya, kayak temen yang ada cuman pas dia butuh, pas kita butuh dia nggak ada gitu kan, tuh emang udah parah gitu kan. Jadi aku yakin ya kita semua bisa agree lah tentang red flag yang aku sebutin ini gitu, karena emang ya betul kenyataannya memang itu merugikan kita banget gitu kan. Tapi sebenarnya nggak semua red flag itu orang bisa terima, maksudnya red flag itu beda setiap orang, jadi subjektif banget red flag itu gitu. Misalnya ya contoh, misalnya aku punya red flag, aku nggak suka sama orang yang ngerokok gitu. Nggak mesti pacar, nggak mesti, pokoknya orang yang ngerokok tuh aku nggak suka, misalnya kayak gitu. Nah tapi bagi orang lain kan belum tentu, bisa aja orang tuh nggak ada masalah gitu. Tapi buat aku tuh red flag gitu kan beda-beda gitu kan. Terus ya jadi red flag itu sangatlah subjektif gitu. Apa yang menurut kita baik atau nggak baik itu belum tentu orang lain tuh berpikir kayak gitu juga gitu. Nah dari tadi kan kita bahas red flag itu lebih ke umum ya, lebih ke in general, lebih ke society gitu kan, kayak pertemanan, hubungan, relationship, bla 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 sebagainya. Nah sebenarnya kita sebagai orang Kristen gitu, sebagai anak-anak Tuhan tuh juga kita ada red flag yang pasti sebagian besar dari kita tuh akan agree gitu. Kita sebagai orang Kristen, kita sebagai anak-anak Tuhan tuh pasti agree dengan red flag yang akan aku sebutkan nanti gitu.
Nah, boleh di next. Nah, ini kebaca nggak ya? Tapi aku yakin ini 10 perintah Allah. Aku yakin teman-teman juga udah pada tahu lah ya, ini sering juga dibahas di zaman-zaman sekolah minggu gitu kan dulu gitu. Ini udah apa ya, perintah 10 perintah Allah kan memang udah perintah dari Allah sendiri gitu kan. Jadi otomatis kalau kita melanggar ini udah pasti ya itu menjadi red flag gitu kan. Makanya kita harus menghindari untuk melanggar ini gitu. Jadi simpelnya orang-orang yang melanggar 10 perintah Allah ini ya mereka juga udah red flag banget gitu kan. Bahkan nggak usah orang-orangnya deh, the fact that kalau kalian melanggar aja tuh udah jadi red flag gitu. Maksudnya perintah itu pun sebenarnya kalau kita ngomongin red flag dari arti kamus ya yang tadi aku sebutin pertama, kan itu sebenarnya sebuah tanda, nggak mesti orang kan kalau red flag yang definisi kamus gitu, nggak mesti orang gitu kan. Pokoknya sebuah tanda, sebuah warning lah istilahnya, lebih mudah dimengerti itu warning gitu kan. Ya ini kan warning gitu kan, perintah Allah itu juga warning gitu buat kita gitu. Dan apa ya, sebuah problem kan kalau misalnya red flag itu supaya warn kita supaya kita jauh dari problem kan, karena red flag itu juga bisa berarti problem yang tadi aku sebut gitu. Nah, yang namanya problem kan memang kita harus hindari gitu kan, kita memang harus jauhi gitu. Jadi ya inilah salah satu bentuk warning dari Tuhan gitu buat kita gitu, untuk misalnya jangan membunuh tapi kasus itu ya kasus ekstrim ya, maksudnya ya jangan berzina, jangan ada Tuhan lain selain Tuhan gitu kan ya. 10 perintah Allah lah, kita semua udah tahu gitu. Aku yakin teman-teman juga udah, mungkin ada yang udah hafal gitu kan dari zaman sekolah minggu gitu kan, udah pada tahu lah ya, udah pada familiar banget gitu. Jadi aku nggak akan ngebahas panjang lebar sih tentang 10 perintah Allah, tapi aku cukup nyinggung aja dan mengingatkan gitu ya. Kalau ya jelas melanggar perintah Allah ini ya merupakan sebuah red flag yang emang kita harus hindari gitu. Boleh di next. Nah, ada lagi nih, sebenarnya ini tuh lebih red flag lagi dibandingin yang tadi gitu. Karena jelas-jelas di Alkitab tuh dijelasin, dipaparkan namanya tuh deadly sins gitu. Apa ya, bahasa Indonesianya dosa yang mematikan, dosa yang deadly gitu. Kalau tadi kan perintah ya, jadi sebuah apa ya, perintah yang kita harus ikuti gitu kan. Kalau ini tuh dia udah jelas-jelas ngasih tahu kalau lust itu dosa, pride itu dosa. Aduh, kebaca nggak ya? Pride itu dosa. Terus kayak envy itu dosa. Jadi kayak dia udah bener-bener itu udah dipaparin gitu. Itu udah bener-bener red flag yang belak-belakan, ibaratnya gitu lah. Nggak yang jangan bla 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 bla, jangan bla bla. Tapi itu udah bener-bener envy, pride, lust, itu semua tuh udah deadly sins gitu. Jadi jelas-jelas kalau udah di warn gitu kalau ada dosa yang paling mematikan dan inilah dia gitu. Jadi hal-hal ini tuh udah pasti red flag lah bagi kita, apalagi kita sebagai orang Kristen gitu. Kayak ini tuh udah bukti kasihnya Tuhan ke kita juga gitu. Dia sampai ibaratnya membuat red flag sebagai signal atau sebagai pengingat bahwa ini semua loh dosa yang paling deadly. Jadi kita pun bisa ngelihat tanda atau bendera merah itu tuh yang ibaratnya Tuhan tuh udah taruh gitu ya. Jadi kita pun nggak terjerumus ke dosa-dosa ini gitu. Nah, cuman again kalau ngomongin 10 perintah Allah, 7 deadly sins, kayaknya itu mah juga udah sering dibahas di sekolah minggu gitu kan, atau enggak di KYTB gitu kan. Kalau misalnya mau dibahas lebih in depth lagi, lebih dalam lagi kan, mungkin tugasnya Kaniko Koyo gitu ya di KYTB gitu. Karena ini kan kita komsel, jadi lebih santai lah. Dan sejujurnya juga aku mungkin masih belum paham sepenuhnya juga gitu, daripada nanti salah ngomong ya kan. Jadi mending kita bahasnya yang ringan-ringan saja ya guys. Gitu. Nah, makanya kita akan bahas topik selanjutnya yang akan ada di slide selanjutnya, yang lebih relate lah ya sama kita semua. Nah, ini adalah sebuah segmen yang aku buat gitu ya. Namanya a red flag in disguise. Apa itu a red flag in disguise? Jadi, ya seperti namanya a red flag in disguise gitu. Jadi, teman-teman mungkin
ngerasa sudah menjadi anak-anak Tuhan yang baik gitu ya, dengan misalnya pergi ke gereja, terus full pelayanan, tapi sebenarnya itu adalah red flag loh guys. Waduh, kok ke gereja red flag, wah ini sesat nih, waduh gimana nih. Nah tapi red flag in disguise, tapi jadi bukan red flag doang tapi ada lanjutannya, in disguise gitu. Nah penasaran kan? Next slide. Nah aduh, aku kebaca nggak ya? Aku juga kayaknya mesti buka PPT ku. Jadi aku buat jadi 4 red flag gitu ya, 4 red flag in disguise, 4 poin. Poin yang pertama tuh ini. Kalau nggak kebaca tuh aku bacain ya. Jadi yang poin pertama itu adalah ke gereja karena rutinitas, gitu. Nah, iya ke gereja karena rutinitas itu apa ya? Kesannya tuh kedengarannya kayak kita udah sering denger banget gitu kan. Kita udah tahu ini mah topik yang udah tahu lah, udah sering denger gitu kan. Tapi kenyataannya memang ini topik yang apa ya? Ya sering ditemukan apalagi di kalangan kita sebagai anak-anak muda gitu. Iya sih ke gereja gitu kan, ibaratnya ke gereja hadir gitu. Tapi nggak bener-bener hadir, gimana ya ngomongnya? Kayak fisiknya tuh ada tapi nggak bener-bener ada untuk menikmati firman gitu loh. Jadi, nah itu aku tulis poin pertama, ke gereja cuman karena udah jadi rutinitas atau disuruh orang tua tapi pas di gereja hatinya kosong. Nah itu ya itu tadi, jadi fisiknya ada tapi orangnya entah hilang kemana gitu, entah mikirin hal-hal lain, misalnya lagi di gereja lagi firman gitu kan, tahu-taunya mikirin aduh pacarku lagi ngapain ya, atau misalnya tiba-tiba kepikiran film yang kemarin habis ditonton gitu misalnya, kayak ya pokoknya kemana-mana gitulah pikirannya gitu. Dan jujur ya, walaupun ini aku yang bawa sharing gitu kan, tapi jujur aku tidak mau munafik ya, aku juga sadar bahwa sebenarnya aku juga masih lumayan nggak sering, masih kadang-kadang sekali 2 kali sesekali masih sering terjadi gitu, masih sering aku alamin gitu. Kayak kalau misalnya kebaktian umum kan biasanya kita kan KYTW sebulan sekali gitu. Jadi biasanya lebih sering ke kebaktian umum gitu kan. Dan kadang tuh kayak mungkin karena topiknya terlalu berat gitu ya, apa gimana, pokoknya aku jadi awalnya niatnya emang pengen dengerin, tapi kalau ngelihat temanya kan penasaran nih temanya tentang ini gitu kan, tapi pas dengerin tuh kayak agak bingung gitu kan, jadinya akhirnya ujung-ujungnya ngeblank gitu loh. Jadi ya itu juga hal yang aku sendiri pun juga masih harus masih berusaha untuk nggak begitu gitu. Dan ini kenapa aku sebut red flag in disguise, karena sebenarnya kan kesannya kayak datang ke gereja kan, maksudnya kesannya kayak bener gitu, datang gitu kan. Tapi itu sebenarnya red flag, kenapa? Karena kita nggak bener-bener menikmati gitu kan, kita nggak bener-bener datang untuk dengerin firman gitu, yang ada cuman masuk kuping kiri keluar kuping kanan gitu loh. Jadi makanya ini red flag in disguise gitu. Terus misalnya poin kedua di bawahnya, aku tulisnya ke gereja sih tiap minggu tapi masih sering melanggar perintah Allah gitu. Misalnya iya tiap minggu ke gereja, datang paling pagi, terus kalau nyanyi misalnya lagi worship tuh sampai angkat-angkat tangan, sampai pokoknya bener-bener mendalami banget gitu. Tapi giliran udah keluar dari gereja, udah deh mulai nggak paham lagi, ngelakuinnya hal-hal yang sangatlah tidak mencerminkan dirinya pas di gereja gitu. Misalnya narkoba mungkin, terus apalagi misalnya selingkuh gitu ya, pokoknya hal-hal yang tidak mencerminkan dirinya ketika pas di gereja itu gitu. Terus misalnya poin ketiga aku tulis ke gereja cuma biar nggak dianggap ke gereja cuma biar dianggap kelihatan beriman gitu. Itu mungkin lebih ke lebih ke gengsi gitu kali ya, mungkin lebih ke gengsi gitu. Nah terus di bawahnya lagi tuh aku gambarin green flag tuh, kalau misalnya kelihatan yang atas red flag, yang bawah green flag gitu. Nah green flag itu ya berarti kebalikannya red flag kan. Kalau red flag kan yang harus kita hindari, yang pokoknya itu problem, nggak boleh, yang memang pokoknya harus kita hindari gitu. Kalau green flag kan berarti justru itu yang harus dilakukan gitu kan. Nah jadi green flagnya apa tuh kalau buat
masalah ke gereja rutinitas ini gitu. Ya green flag-nya itu simple, kita seharusnya ke gereja karena emang kita butuh gitu. Karena emang kita pengen deket sama Tuhan gitu. Bukan alasan lain yang kayak di atas tadi itu yang ke gereja cuma rutinitas apa segala itu, bukan karena alasan-alasan itu, tapi karena emang kita rindu untuk datang dan emang butuh dekat dengan Tuhan gitu. Nah, itu salah satu red flag in disguise. Jadi udah mulai paham ya red flag in disguise itu maksudnya gimana. Jadi kelihatannya tuh sebenarnya bukan red flag, kelihatannya bener gitu. Itu green flag malah kan yang tadi aku bilang datang ke gereja tiap hari, tiap minggu kayak gitu. Tapi sebenarnya itu red flag loh guys, karena ke gerejanya ya udah beda gitu kan, karena dia bukannya dia datang untuk mencari Tuhan dan emang untuk beribadah, untuk dengerin firman, tapi malah sebagai ya pokoknya rutinitas aja karena emang tiap minggu datang ya udah datang gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, next ada lagi red flag selanjutnya adalah, aduh maaf ya teman-teman kalau nggak kebaca, nanti aku kirimin PPT-nya kali ya di grup kalau mau dibaca lagi. Yang kedua itu adalah cuma mendengar dan mengetahui ayat Alkitab tapi tidak melakukannya. Nah, mungkin siapa, aku nanya deh, siapa di sini yang kalau ke gereja tiap hari Minggu gitu kan, terus waktu sekolah Minggu hafal ayat-ayat Alkitab, kalau misalnya disuruh ada ayat hafalannya tuh hafal sampai bener-bener hafal gitu, atau sering kayak nge-share quotes Bible quotes gitu, ayat-ayat rohani di sosial media, tapi hidupnya masih tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ada nggak tuh kira-kira tuh yang kayak gitu? Atau malu angkat tangannya? Nggak apa-apa. Kita di sini sharing-sharing lah ya, kita sama-sama mau bertumbuh gitu. Ada? Atau aku kasih contoh deh. Misalnya, kalau kita tahu kalau Tuhan tuh pengen kita mengampuni, ya kan? Di Alkitab juga udah ditulis gitu kan. Tapi kita malah masih nyimpen dendam gitu. Terus masih sering ngata-ngatain orang yang punya salah sama kita gitu kan. Nah, itu kan udah 180 derajat gitu. Tuhan pengennya kita mengampuni, tapi kita masih sering dendam sama orang, terus kayak masih sering ngata-ngatain orang kayak gitu. Nah, itu kan salah satu contoh apa ya? Ya, lu baca ayat Alkitab, tapi lu nggak ngelakuin gitu loh. Cuman sekedar masuk kuping kiri keluar kuping kanan gitu kan. Atau misalnya kita tahu kalau Tuhan tuh pengen kita menghormati orang tua, misalnya kan ada di 10 perintah Allah tuh, menghormati orang tua gitu kan. Tuhan pengen kita menghormati orang tua, tapi kita malah masih suka teriak-teriak ke orang tua. Maksudnya masih suka kayak ngegas gitu, kalau diomongin apa, iya, atau ya gitulah pokoknya ngegas gitu kan. Nah, itu salah satu contoh juga ya, baca firman Tuhan tapi kayak tahu gitu loh kalau Tuhan tuh nyuruh kita untuk menghormati orang tua gitu kan. Tahu, tapi kenyataannya masih sering tidak dilakukan gitu loh, masih sering 180 derajat gitu loh. Nah, kalau kita masih sering ngelakuin hal-hal yang contohnya kayak tadi udah aku sebutin itu, berarti itu tetap red flag in disguise. Kenapa? Karena kelihatannya sih ya baca Alkitab gitu kan, kayak wah rajin banget nih baca Alkitab gitu kan. Terus kalau di sekolah minggu gitu baca Alkitab, ayat Alkitab tuh hafalnya paling cepet gitu kan. Tapi di hidup kita nggak mencerminkan yang ada di ayat Alkitab itu gitu. Nah, terus green flag-nya apa dong gitu dari itu gitu. Nah, ini aku tulisin itu ada dari 2 ayat Alkitab. Yang pertama itu dari Matius 7 ayat 24 sampai 27. Coba kita buka Alkitab kita sama-sama. Dari Matius 7 ayat 24 sampai 27. Mungkin kalau ada yang udah ketemu boleh bantuin aku baca. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Satu orang boleh bantuin aku baca? Ketemu nih. Oke, kawan boleh tolong bacain ayat 24 sampai 27 ya. Oke. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu.
Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Oke, terima kasih Kak Awan. Sama-sama. Nah, ini cerita yang ada lagunya juga sebenarnya. Aku lupa lagunya depannya gimana ya. Pokoknya ada lagunya, aku ingat lagu sekolah minggu gitu ya. Tapi ceritanya tuh tentang orang bijaksana yang bikin rumah karena dia mengikuti, kan di ayat 24 dibilang setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, jadi nggak cuma dengar tapi melakukannya juga, itu sama kayak orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi rumah di atas batu kan berarti batu itu kan apa ya, kokoh gitu kan. Jadi ketika banjir datang, rumahnya itu tetap berdiri gitu, nggak rusak gitu. Tapi beda sama orang bodoh di sini yang dia karena tidak mengikuti apa ya, tidak melakukan seperti yang dikatakan oleh Tuhan gitu ya. Dia bikin rumah tuh di atas pasir, yang pasir kan ya gimana ya, pasir kan. Jadi kalau dia ada banjir datang ya rumahnya roboh lah gitu kan, karena pasir gitu. Nah, jadi apa ya? Ya kita harusnya kayak kata Tuhan, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Jadi kalau kita apa ya? Ibaratnya ayat firman Tuhan tuh udah kayak batu itu tadi loh, alas batu itu yang apa ya? Mensupport rumah supaya nggak, kalau misalnya ada banjir datang tuh dia nggak roboh gitu. Jadi sebagai apa ya, platform, landasan, apa ya bahasanya, pokoknya yang membuat kita tuh jadi kokoh gitu, nggak gampang goncang kalau ada banjir datang. Nah gitu. Jadi itulah pentingnya kita harus ngikutin, harus nggak cuma baca doang, baca Alkitab gitu, tapi juga harus melakukannya gitu. Nah terus ada lagi yang kedua itu kita membaca ayat lagi dari Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22. Kalau ada yang udah ketemu boleh minta tolong bacain ya. Yakobus 1 ayat 22. Ada yang udah ketemu mungkin? Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Oke, terima kasih Kak Senja. Nah ya itu apa ya, itu sebagai reminder juga sih, kalau hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengarnya saja, tapi melakukan juga gitu. Karena kalau enggak, kamu tuh sama aja kayak menipu diri sendiri gitu. Kayak ibaratnya kayak munafik lah gitu. Kamu baca Alkitab, baca ayat sampai mungkin hafal gitu kan, tapi nggak melakukannya, malah apa, atau bahkan melakukan apa yang kita lakukan tuh 180 derajat, beda jauh banget sama yang ada di firman Tuhan gitu. Nah itu sama aja kayak menipu diri sendiri gitu kan. Jadi ya itulah, jadi ini sebagai reminder supaya kita semua juga sama-sama bisa nggak cuman baca Alkitab, yang kelihatannya sih baca Alkitab kan, wah nih orang rajin baca Alkitab nih gitu kan, tapi sebenarnya red flag. Kenapa? Karena ya baca doang tapi nggak dilakuin gitu. Jadi ya marilah kita menjadi green apa ya, melakukan green flag yang lawannya itu. Jadi ya mendengarkan, nggak cuma baca, nggak cuma tahu doang, tapi kita juga melakukannya gitu. Nah terus next slide, red flag selanjutnya adalah, masih nggak kebaca ya. Red flag selanjutnya adalah ikut Yesus karena mau hal-hal lain selain Yesus dan bukan karena Yesus. Nah ini mungkin kalau kita pernah baca di Yohanes 6, di kisah Yohanes 6, kita nggak akan baca sekarang karena mungkin panjang ya, tapi kalau kita baca Yohanes 6, mungkin teman-teman juga boleh sambil dibuka Yohanes 6 gitu. Kalau kita baca di Yohanes 6 itu kita bakal nemu orang-orang yang dengan sangat niat itu mengejar Yesus, kayak pengen ikut Yesus gitu. Tapi Yesus tuh bukannya memuji mereka atas keniatan mereka untuk ngejar dia gitu ya, tapi Yesus tuh malah menegur mereka. Kenapa? Karena
Yesus tuh tahu kalau mereka mengejar Yesus tuh bukan karena siapa Yesus itu, bukan karena siapa dia, tapi karena mereka ngejar Yesus tuh karena mereka pengen Yesus tuh memberikan berkat-berkat buat mereka gitu. Jadi ngejar Yesus tapi bukan karena emang pengen ngikut Yesus, tapi karena pengen pemberiannya dari Yesus gitu. Nah itu juga red flag ya teman-teman, karena ya kita kesannya kayak bagus gitu kan, emang pengen ikut Yesus, pengen ikut Tuhan gitu. Tapi motifnya salah gitu. Kita ikut Yesus karena apa sih sebenarnya? Karena emang kita pengen lebih dekat dengan Tuhan, pengen lebih kenal dengan Tuhan, atau karena emang pengen pemberiannya doang gitu. Aku ada cerita lucu, cerita yang masih berhubungan sama ini gitu, kayak temanku tuh pernah ngomong gini, ih gue jadi pengen deh jadi orang Kristen soalnya kalau ke gereja seru banget kayak konser, nyanyinya sambil loncat-loncat, sambil apa namanya, pokoknya seru banget gitu kayak nonton konser gitu. Nah itu apa ya? Ya itu sebenarnya bercanda sih, maksudnya nggak yang bener-bener dia emang pengen masuk Kristen karena itu enggak, itu bercanda. Cuman ya itu salah satu contohnya kayak gitu kan, kayak pengen masuk Kristen, pengen ikut Yesus tapi cuman karena kalau ke gereja tuh seru gitu, karena apa sambil kayak nonton konser gitu kan. Jadi bukan, tapi dia apa ya, bukan karena dia emang mau kenal Yesus, mau ngikut Yesus, tapi cuman karena sebatas pengen seru-seruan pas praise worship gitu kan. Kalau nyanyi-nyanyi itu sambil kayak loncat-loncat kayak konser gitu. Jadi itu contoh simpelnya, contoh yang guyonannya tuh kayak gitu. Ngikut Yesus tapi nggak bener-bener emang karena pengen kenal Yesus dan pengen lebih dekat dengan Yesus, tapi cuman karena ya hal lain, hal duniawi gitu. Nah terus green flag-nya gimana dong untuk mengatasi itu gitu. Nah yang benarnya green flag-nya itu adalah mencari keselamatan yang terletak di pengenalan akan dirinya gitu. Ya green flag-nya itu ya adalah dengan mengikut Tuhan dengan tulus gitu. Karena sebenarnya kita ikut Tuhan itu kan bukan mencari Tuhan, bener-bener nyari Tuhan secara fisik gitu kan, yang bener-bener aduh Tuhan di mana ya gitu. Tapi kita mencari keselamatan yang emang terletak di pengenalan akan dirinya gitu. Nah, itu aku tulis di poin pertama, aku tulis kita akan baca dari Yohanes 6 ayat 26. Mungkin satu orang lagi boleh bantu aku baca Yohanes 6 ayat 26. Yohanes 6 ayat 26, ada yang udah ketemu? Atau aku bacain aja lah ya. Oh, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku. Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Oke, thank you Karin. Nah, ya jadi ya itu tadi, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda atau apa ya, ibaratnya udah melihat, wah si A nih orang Kristen, dia pengikut Yesus, dia sembuh loh dari cancer misalnya kayak gitu. Atau si B, dia kayaknya orang Kristen hidupnya kayaknya diberkati mulu ya, hidupnya enak terus gitu misalnya kayak gitu. Nah tapi bukan karena itu, bukan karena kita udah ngelihat tanda-tanda atau kita udah ngelihat bukti-bukti atau pemberian dari Yesus ke orang yang emang mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh, tapi karena memang kita telah makan roti dan kenyang. Maksudnya kita tuh udah emang menyaksikan sendiri, kita udah merasakan sendiri bahwa oh Tuhan tuh, misalnya walaupun aku bukan orang Kristen gitu ya misalnya, terus aku ngerasa kayak wah aku punya teman orang Kristen dan dia tuh baik banget sama aku gitu. Ibaratnya kayak Tuhan tuh pakai dia buat nolongin aku gitu. Jadi kayak emang karena kita yakin dan percaya dan emang benar-benar kita mau mengikut Tuhan dengan tulus gitu, bukan karena melihat orang atau karena kalau misalnya ke gereja nyanyinya seru-seru kayak konser gitu. Nah itu bukan kayak gitu. Nah terus di poin kedua aku tulis ini sebuah quote gitu ya dari John Piper. John Piper itu adalah seorang American theologian. Dia pernah ngomong gini, if you are trying to receive Jesus as a way to get something, berisik. Aku ulang ya. If you are trying to receive Jesus as a way to get something else you want, but not Him,
you are not receiving Jesus, you are using Jesus. Kalau kamu mau menerima Yesus cuman buat sesuatu hal yang lain tapi bukan dia, berarti itu kamu bukan menerima Yesus gitu. Tapi kamu menggunakan, you're using gitu. Kamu memanfaatkan gitu. Jadi ya janganlah, maksudnya jangan memanfaatkan Tuhan demi cuman karena pengen cuman pengen dapat pemberiannya itu tadi, tapi ya karena emang benar-benar kita mau mengikuti Yesus dengan tulus gitu. Terus next slide terakhir, red flag terakhir sih, bukan slide terakhir. Red flag terakhir itu adalah bukan mengasihi tapi menghakimi. Nah itu sebenarnya red flag yang bukan in disguise lagi, itu emang udah jelas-jelas namanya menghakimi, ya pasti red flag gitu kan sebagai anak-anak Tuhan gitu. Bukan mengasihi tapi menghakimi itu sebuah red flag gitu. Kadang kan namanya manusia ya, lebih gampang dan lebih cepat untuk menghakimi daripada mengasihi gitu kan. Kayak ada apa dikit tuh langsung kayak wah gosip lah, beredar semua kan langsung dari mulut ke mulut langsung gitu kan, gosip sana sini gitu. Atau malah ada orang yang munafik malah, jadi mengasihi iya tapi dendam juga, jadi 50-50 gitu, kayak sebenarnya iya sih, iya mengasihi, aku mengasihi kok, tapi dalam hatinya rasanya tuh kalau bisa gue timpukin pakai batu gitu, rasanya pengen gue timpukin pakai batu ya gitu. Jadi ada juga orang yang kayak gitu munafik gitu kan. Nah ya itulah red flag gitu kan. Jadi itu sebenarnya juga termasuk in disguise sih, tapi karena kan kelihatannya kayak wah kita mengasihi gitu kan, tapi dalam hati menghakimi, dalam hati masih dendam gitu kan. Ya itu in disguise gitu kan, karena kesannya kayak wah kita mengasihi, kita mengampuni, tapi dalam hati kan nggak ada yang tahu gitu. Ya itu jadinya juga red flag in disguise gitu. Jadi terus apa dong yang harus dilakukan? Green flag-nya gimana dong gitu? Aku tulisnya kalau belum bisa mengasihi, mending didoakan gitu. Karena memang mengasihi itu bukan hal yang gampang ya, apalagi ke musuh. Karena waktu itu kayaknya kita udah pernah dibahas mengasihi musuh kalau nggak salah di Komsel ya. Mengasihi musuh itu bukan hal yang gampang, karena aku juga punya banyak orang yang aku kayak kesel gitu, tapi untuk mengasihi itu susah banget gitu loh. Jadi emang gak gampang gitu. Nah makanya daripada kita 50-50 munafik tadi bilangnya mengasihi tapi ternyata dalam hati masih dendam, masih penuh amarah gitu ya, mending kita doakan gitu. Misalnya nih, kalau kita punya teman yang masih belum mengenal Tuhan gitu, langkah pertama yang kita ambil adalah ya untuk mendoakan orang itu gitu. Berdoa agar Tuhan tuh yang menyentuh hatinya dan membuka matanya kepada kebaikan Tuhan itu sendiri gitu. Nah, abis itu berdoa juga kepada Tuhan dan minta hikmat agar Tuhan yang membantu kita dalam misalnya menegur atau ya mengingatkan teman itu, dan mengingatkannya dalam kasih juga gitu. Jangan mengingatkannya tapi sambil marah-marah juga, itu kan ya sama aja gitu. Jadi mengingatkan dalam kasih juga gitu. Ingat ya, penghakiman itu nggak pernah bisa mengubah apa-apa. Penghakiman itu nggak pernah bisa mengubah apa-apa. Tapi kasih itu bisa mengubahkan segalanya. Gitu. Dan Tuhan Yesus kan juga pernah menyelamatkan kita itu dan mengubahkan hidup kita itu bukan dengan menghakimi gitu kan, tapi dengan mengasihi kita juga gitu kan. Makanya kita juga harus bisa mengasihi orang lain dan bukannya malah menghakimi gitu. Oke, next. Nah, kita udah sampai di conclusion atau apa bahasa Indonesianya conclusion? Conclusion lah pokoknya. Aku ngeblank tiba-tiba. Conclusion, aku bikin jadi 2 poin. Poin pertama itu red flag itu bersifat subjektif, apalagi bagi kita orang-orang Kristen. Apa yang menurut orang lain benar belum tentu bagi kita yang sebagai anak-anak Tuhan tuh benar gitu. Lebih baik ada baiknya gitu kan, kita tuh taat aja kepada Tuhan dan apa yang disuruh sama Tuhan dan menjauhi red flag yang tadi udah aku sebutin. Karena itu udah udah warning dari Tuhan gitu kan. Jadi lebih baik kita menghindari itu gitu.
Karena bisa aja misalnya orang lain yang bukan orang Kristen bilang, ini nggak apa-apa tahu, lu kayak gini aja, lu ngelakuin kayak gini aja nggak apa-apa, ini mah nggak masalah, cuma kayak gini doang gitu, misalnya kayak gitu. Nah, tapi kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, kita harus tahu gitu loh, jangan kita kebawa mereka. Akhirnya kan ibaratnya kita ikut terjerumus kan gitu. Jadi kita juga harus pintar gitu loh milih-milih, maksudnya apakah ini tuh bener boleh atau maksudnya green flag atau red flag gitu. Jadi jangan gampang terbawa gitu orang bilang, oh ini green flag kok, ini nggak apa-apa, gini doang mah, ya udah santai gitu. Tapi ya kita juga harus tahu gitu kalau misalnya ini jangan-jangan red flag in disguise nih. Sebenarnya kelihatannya green flag kan, tapi sebenarnya ini in disguise red flag gitu. Sebenarnya tertutup nggak kelihatan sebenarnya red flag gitu. Jadi subjektif gitu, tergantung kita mau milih dan mau ngikut ke yang red flag atau yang green flag gitu. Terus yang kedua, memang untuk membedakan dan menghindari red flag itu kadang tidak mudah gitu. Tapi teruslah kita minta hikmat kepada Tuhan agar tidak terus terpancing ke red flag itu dan kita bisa mengasihi Tuhan dengan tulus. Gitu. Jadi ya emang bener sih, maksudnya red flag itu nggak mudah untuk dihindari karena jujur kayak yang tadi aku sebutin, bahkan aku pun masih kadang melakukan red flag tadi gitu loh, red flag in disguise tadi yang kelihatannya sebenarnya green flag tapi sebenarnya red flag gitu. Jadi emang itu bukan hal yang mudah gitu untuk bisa berubah dan harus bisa menghindari red flag sepenuhnya gitu. Apalagi red flag yang in disguise yang nggak kelihatan sebenarnya gitu. Nah tapi ya sebuah proses lah, maksudnya ya kita nggak usah buru-buru gitu kan. Kayak misalnya tadi kalau misalnya kita nggak bisa cepet-cepet untuk mengasihi seseorang, mengasihi musuh kita kalau kita masih rasanya tuh masih pengen marah gitu, ya nggak apa-apa, nggak usah jangan karena kalau munafik itu kan malah lebih red flag lagi kan dibandingin lu bilangnya iya nggak apa-apa gue udah mengasihi dia tapi dalam hatinya masih sering dendam gitu kan, itu malah nambah red flag lagi ibaratnya kan. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya masih suka kayak dendam kayak gitu, nggak apa-apa, yang penting kita ya berdoa lah, kita minta hikmat sama Tuhan, kita minta bantuan supaya ya pelan-pelan lah gitu. Jadi nggak perlu buru-buru gitu. Yang penting kita mau berusaha dan kita mau terus berdoa dan terus meminta hikmat kepada Tuhan gitu. Gitu guys, paling sharing aku gitu aja hari ini. Semoga bisa dimengerti dan juga bisa menjadi reminder buat teman-teman semua gitu. Terus apa lagi ya? Udah, gitu doang guys. Selesai. Oke. Kita mau tutup dalam doa ya. Aku boleh minta tolong Kak Senja mungkin untuk tutup dalam doa? Boleh. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh Tuhan beritakan lewat Mia. Ya Tuhan Yesus, kami sadar bahwa dalam menjalani hari-hari, dalam kehidupan kami dan setiap tanggung jawab kami, seringkali ada hal-hal yang tidak baik yang kami perbuat. Biarlah kami mengerti Tuhan dan kami senantiasa sadar sehingga kami tidak lagi melakukan itu. Ya Tuhan, biarlah Tuhan yang berikan kami kepekaan untuk menghindari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami yakin sekalipun kami terbatas dalam memahami, mengerti, dan menyadari itu semua, kami percaya Tuhan yang akan senantiasa menyadarkan dan mengingatkan kami lewat Roh Kudus yang ada dalam hati kami. Kami bersyukur untuk Nia yang sudah memberitakan firman Tuhan dan setiap kami yang Tuhan izinkan untuk menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.